Seiring berjalannya waktu, karena saya menemukan beberapa customer itu yang memang langsung pengen dibikinkan suatu pakaian yang memang mereka pengen request model tertentu. Menentukan momen-momen juga, menentukan Iya benar. gaya-gayanya gitu. Iya benar. Baju keluarga itu juga banyak Prewed, pilihannya. wedding, biasanya engagement, itu biasanya kita sesuaikan juga acaranya di mana dan karakternya dia. Tahu nih, masih bingung. Yang desainer itu belum nih, lagi nunggu jawaban dia, bikin janji. Kita ke situ aja kayaknya. Iya sih, kayaknya sih udah aman sih. Apa alat-alat udah siap kan? Bawa ini aja. Kamera, menurut aku sih dia cocok, salah satu inspirasi di dunia bisnis. Menurut aku dia desainer yang lumayan udah punya nama sih di Pontianak, Kalimantan Barat ini. Ya udahlah, kita langsung ke rumahnya aja ya. Ayolah. Ayo. Saya Rifa Kano, fashion designer RK Mode Pontianak. Menjadi seorang fashion designer adalah mimpi saya. Bagi saya, fashion adalah pribadi yang menggambarkan keindahan seseorang, yang membuat saya lebih percaya diri dan lebih hidup. Yuk. Nah, sekarang kita sudah ada di rumah Kak Dwi Rifa, pemilik dari RK Mode. Apa itu RK Mode? Ayo kita langsung cari tahu. Hai Kak Dwi. Hai. Nah, teman-teman, ini dia Kak Dwi Rifa, owner dari RK Mode yang akan kita bahas hari ini. Selamat datang di RK Mode. Ini karya dari kakak ya? Iya benar, jadi ini salah satu karya di tahun ini. Ini untuk wedding, tapi ini koleksi dari RK Mode sendiri, jadi bukan orderan dari customer, tapi ini memang sengaja dibikin. Biasanya itu selain ada permintaan dari customer, ini juga kita rancang untuk yang mau sewa. Ya, jadi ini di sewa juga ya? Iya benar. Selain untuk dipajang, bisa untuk disewa juga Benar. ya? Boleh nggak sih Kak, kita ngobrol sedikit tentang RK Mode? Boleh aja, tapi ini kenapa nih bisa nyampe di RK Mode? Soalnya kan di luar sana banyak banget tuh ya di Pontianak fashion designer yang udah lebih keren-keren, yang udah senior lah dari RK Mode. Supaya lebih santai, lebih asik, kita bahas nanti aja ya. Oke, Kak? Siap. Oke teman-teman semua, hari ini kita sudah ada di kediaman Kak Dwi Rifa Desmiara. Langsung kita sapa yuk Kak Dwi Rifa Desmiara. Halo Kak Dwi. Halo. Apa kabar nih? Luar biasa. Lagi sibuk apa nih Kak? Lagi sibuk ya dengan profesi ya di bidang fashion. Terus juga ada kegiatan-kegiatan lain Di luar fashion itu ya? Iya benar. RK Mode sendiri itu bergerak di bidang desainer atau tailor? Kalau dari namanya tadi ya, RK Mode itu singkatan dari nama saya sendiri, Rifa Kano kepanjangannya. Nah disingkat jadi RK. Kalau Rifa itu nama tengahnya saya, di Rifa Desmiara. Nah itu Rifa nama tengah. Kalau Kano itu nama dari keluarga, nama besar, khususnya di nama belakang ayah saya. Jadi saya ambil nama belakang ayah aja, jadinya Rifa Kano. Kalau mode itu dari karena ini bidang fashion, jadinya aku pilih kata mode supaya orang tahu kalau ini RK Mode ini memang di bidang fashion. Karena awalnya saya memulai ini dengan menjahit, jadi awalnya memang saya penjahit. Tapi seiring berjalannya waktu, karena saya menemukan beberapa customer itu yang memang langsung datang ke sini tuh pengen dibikinkan suatu pakaian yang memang mereka pengen request model tertentu. Nah kalau seperti itu sebenarnya namanya tailor.
Tapi kadang ada juga customer yang datang itu konsultasi dulu, terus nanyain ke saya, Kak ini saya cocoknya pakai baju model gimana sih untuk acara ini. Terus di situ kita mulai konsultasi dan diskusi. Dia pengennya konsepnya seperti apa dan aku juga harus lihat karakter dia seperti apa. Jadi di situ kita udah mulai kasih ide-ide dan saran-saran dia cocoknya pakai baju yang gimana. Nah, kalau udah seperti itu desainer. Berarti kakak juga ngebantu gambar-gambar Iya, supaya benar. mereka ada gambaran gitu? Iya benar. Kita kasih opsi beberapa gambar. Mereka nantinya mau pilih yang mana biasanya kayak gitu. Kata kakak kan sesuai dengan karakter, mungkin menentukan momen-momen juga, menentukan Iya benar. gaya-gayanya gitu ya. Iya benar. Nah, kalau Biasanya. tunangan atau nikahan Iya. atau hanya sekedar baju keluarga itu juga banyak pilihannya. Pre-wed, wedding, biasanya engagement itu biasanya kita sesuaikan juga acaranya gimana, di mana dan karakternya dia gimana, terus konsep acaranya gimana itu kita biasanya sesuaikan dulu. Berarti semua jenis acara, mau yang resmi, semi ataupun santai, Kak Dwi bisa ngendalnya itu. Iya harus bisa. Luar biasa ini. Kalau RK Mode sendiri ini udah berdiri berapa lama ya Kak? RK Mode itu awalnya 2017, jadi udah sekitar 5 tahun dari sekarang. 5 tahun dari sekarang. 5 tahun dari 2017. 2017. Berarti Kak dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ini kakak mulai merintis karir, kemudian sudah berjalan. Ilmu kakak itu dapat dari mana ya? Otodidak atau ada kursus? Awalnya itu saya kursus. Waktu itu 2013 saya kursus beberapa bulan. Jadi itu sih ilmu dasar yang saya dapat. Nah, cuman saya waktu itu kursusnya nggak lama, kayak cuman 4-6 bulan gitu. Karena waktu itu aku emang sibuk dengan bagi waktu dengan kuliah waktu itu. Jadi ini hanya sebagai hobi waktu itu. Jadi dijalani 2013 kursus, kemudian dikembangkan lagi setelah selesai kuliah 2017 itu saya mulai lagi untuk mendalami bidang ini. Kemudian saya belajar sendiri. Dari situ saya mulai banyak belajar sendiri. Karena memang kursus kita dapatnya terbatas dan memang saya juga iya dan waktu itu cuma 6 bulan gitu, jadi belum sampai banyak hal yang kita dapatkan di situ, jadinya lebih banyak mengembangkan sendiri setelahnya. Tadi kakak bilang 2013 sempat stuck, mulai lagi 2017. Sekarang kuliahnya udah selesai nggak? Iya udah benar, udah selesai waktu itu 2016. Oh 16. Iya. Jadi selain ngejahit, selain bergerak di bidang fashion, kakak kesibukannya apa sih? Itu dia, karena saya kan background pendidikannya di pendidik, jadi sebagai guru. Nah jadi sampai sekarang pun saya masih mengajar di salah satu sekolah swasta di Pontianak. Jadi kalau kayak sekarang tuh pagi biasanya ngajar di sekolah, kemudian setelah ngajar kita cari waktu untuk selesaikan orderan di RK Mode. Gimana sih Kak cara bagi waktunya Kak supaya kewajiban kita sebagai guru dan hobi kita tetap tersalurkan gitu? Iya, kalau saya pribadi puji Tuhan sampai sekarang ada yang bantu. Jadi ada yang bantuin, makanya pagi saya bisa ngajar, tapi ada beberapa orang yang bantuin saya, karyawan di RK Mode. Jadi sore itu saya hanya menghandle mereka untuk menyelesaikan orderan di RK Mode. Jadi pagi saya bisa ngajar kayak gitu. Jadi dua-duanya bisa berjalan baik. Iya benar. Akhirnya. Kebetulan kan saya di RK Mode juga kita kayak ada bagian-bagiannya. Jadi saya itu hanya gambar, pola, tapi ada karyawan yang tukang potong, terus ada yang tukang menjahit, dan ada juga yang pemayat gitu. Jadi kita bisa kerjasama, jadi semuanya selesai. Saling melengkapi gitu. Mantap sih Kak, bisa jalanin dua. Saya nggak tahu nih mana yang utama, mana yang sambilan gitu. Pokoknya yang saya tangkep,
emang lebih enak hobi yang dibayar, ya enggak? Iya benar. Lalu jadi selain hobi yang dibayar juga menghasilkan pundi-pundi. Iya, dan juga saya ada kebahagiaan tersendiri waktu menghasilkan karya-karya di RK Mode. Apalagi kalau konsumen-konsumen ada timbal baliknya, ibaratnya memberikan pujian gitu Iya, kepuasan pelanggan. Tentu itu kepuasan kita juga. Ini kan kita berbicara tentang kepuasan nih. Saya harap sih lebih banyak yang puas lah dengan hasil karya kakak. Tapi selama berjalan dari 2017 sampai 2022 ini pernah dikomplain nggak sih kak? Oh, pernah dong. Pernah. Jadi ini udah berjalan 5 tahun. Nah, ada beberapa kali antara 1 sampai 10 tuh 2. 10 banding 2 lah ya? Iya, 10 banding 2 itu ada yang komplain. Misalnya detailnya kurang mewah nih kayak gitu, masih belum nyampe ekspektasi mereka misalnya kayak gitu. Nah, tapi biasanya di situ kita bicarakan lagi, terus kita coba perbaiki apa yang sebenarnya customer kita mau. Jadi sampai hasilnya nanti bisa memuaskan mereka. Berarti dicoba lagi apa maunya, karena mungkin kan konsumen mikirnya bagi untuk wedding nih sekali seumur hidup, dia pengennya yang perfect gitu ya. Iya, jadi benar. kakak pun selesai, dia pun puas, jadi sama-sama saling simbiosis mutualisme. Benar. Jadi di saat semuanya selesai itu kita juga sama-sama enak. Betul. Kalau kakak sendiri ada panutan nggak sih di dunia fashion? Ada, banyak sebenarnya. Salah Tapi satunya? iya, kalau di Indonesia sendiri itu saya suka dengan Diana Putri. Diana Putri. Iya, dia itu salah satu fashion designer di Indonesia yang cukup berprestasi. Dan dia juga salah satu fashion designer yang nggak punya background pendidikan di tata busana. Jadi saya mengagumi dia juga karena saya juga seperti itu, nggak ada latar belakang pendidikan di tata busana. Tapi dia bisa menjadi seorang fashion designer yang benar-benar berprestasi, bahkan karya-karyanya itu sudah sampai dipakai oleh artis-artis Hollywood. Wow, berarti udah go internasional gitu ya. Dan bisa menjadi best designer di New York. Kalau kakak sendiri, tadi kan Diana Putri ya, kalau nggak salah ya, itu udah sampai go internasional. Kalau karya RK Mode sendiri ini, selain di regional Pontianak, udah sampai mana-mana aja sih kak? Untuk saat ini, puji Tuhan, masih dalam lingkungan Kalimantan Barat. Yang awalnya itu dia hanya di Pontianak, tapi sekarang sudah ya Kalimantan Barat, mulai dari Ketapang, Skadau, Sanggau, tapi yang paling jauh itu di Medan, kemudian di Jakarta. Lintas apa ya? Lintas pulau ya? Iya, dan di Toraja. Oh, Toraja. Iya. Berarti itu gimana tuh sistemnya kak? Dia ngukur, kasih ukuran atau kirim baju contoh dia? Mereka datang ke sini. Karena memang domisilinya di Pontianak, cuman mereka asalnya dari sana dan acaranya juga di sana kayak gitu. Tapi karena mereka juga sering ke Pontianak, pendidikan gitu kan di Pontianak, jadi dia lebih mudah untuk datang ke sini juga. Salut sih kak, dari Pontianak, Kalimantan Barat bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Semoga karya kakak ini bisa semakin menyebar lah. Amin. Go internasional lah. Amin. Gimana lah Amin. pokoknya, Amin. semua yang terbaik. Terus kak, ini kan dari 2013 katanya sampai 2017 nih. Pertama kali itu jahit baju siapa dan jahit baju apa sih kak yang untuk orang lain gitu, di luar untuk kakak pribadi gitu? Untuk orang lain, kalau waktu itu belajarnya tentu dari pakaian yang biasa ya. Itu waktu itu teman-teman dekat, terus keluarga, mulai dari orang-orang dekat pokoknya waktu itu. Bahkan nggak pasang harga jasa, tapi kita cuman bukan nawarin sih, teman-teman aku pernah bikin baju sendiri dulu. Setelah itu diposting, terus teman-teman sama keluarga lihat. Nah, dari situ mereka yang percaya itu langsung datang gitu, terus bikin dong baju aku kayak gitu. Jadi di situ aku jadi ini sih jadi semangat dan jadi
semangat dan senang juga gitu. Ternyata ada yang mau percaya gitu sama kita. Padahal waktu itu baru bikin baju sendiri, jadi di situ mulai belajar. Meskipun mungkin hasilnya masih belum seberapa, tapi teman-teman emang sama keluarga support. Nanti udah lihat hasil yang ini, terus ada lagi teman yang lain datang kayak gitu. Jadi baju siapa yang pertama kali buat itu? Waktu itu teman aku namanya Dewi. Dewi. Saya kenal Oh Dewi. kayaknya. Karena teman-teman kebetulan Kak Dwi ini memang udah sahabatan sama saya dan sama istri saya. Dan juga 2017 kami tunangan ya. Iya benar-benar. Itu kebetulan juga baju saya dan istri, keluarga, beliau yang handle, kemudian weddingnya juga di 2018 beliau juga yang handle. Jadi menurut saya ini salah satu orang yang berjasa di acara nikahan saya. Tapi justru saya juga sangat berterima kasih sama teman-teman dekat gitu, terutama Dewi sama Pani itu kemarin benar-benar percayakan pure gitu dari engagement terus sampai wedding dan sama keluarga-keluarganya itu jahit ke RK Mode. Nah itu sih gaun pertama yang aku bikin untuk klien itu Dewi. Gaun pernikahannya. Benar-benar. 2 kalau nggak salah itu. Iya 2. Putih dan gold. Iya untuk resepsi dan pemberkatan waktu itu. Makasih ya Dewi. Iya thank you Dewi. Gimana sih cara kakak dan tim untuk memasarkan hasil karya kakak nih? Iya kebetulan untuk sampai saat ini RK Mode itu masih di rumah. Kalau dulu di awal-awal 2017 sampai 2019 itu masih di rumah orang tua bahkan. Oh. Nah 2019 akhir itu setelah nikah, nah kita baru pindah di sini. Jadi ini juga masih di rumah gitu, tapi ini udah di rumah sendiri, nggak di rumah orang tua lagi. Nah jadi karena masih di rumah dan ini juga nggak yang terlalu strategis gimana kan. Nah dari dulu itu saya memanfaatkan sosial media. Berarti sosial media ini sangat penting ya? Penting banget kalau untuk RK Mode itu penting banget. Bahkan Dari- mungkin untuk semua bisnis ya sekarang sosial media itu sangat-sangat membantu. Dari review-review pelanggan, Iya benar, terutama di Instagram. Mulai Instagram. dari Instagram sampai sekarang juga di Instagram dan sekarang kita mulai mau coba sosial media lainnya. Oke, semoga semakin berkembang Kak. Amin. Sosial media jos gitu. Kakak kan bilang masih di rumah ya, Hmm. tapi menurut saya ini udah lumayan cukup sih Kak. Iya, Tapi yang betul. namanya kita bisnis ya, kita tuh mau pengen berkembang, pengen Iya, biar gampang loh ditemui sama iya orang. benar dan untuk kenyamanan customer juga. Jadi harus Ada rencana buka cabang atau punya outlet sendiri nggak sih Kak? Saya yakin sih pasti ada. mimpi ya, Iya. benar ya, boleh kan bermimpi. Kalau yang sekarang yang direncanakan ke depan mudah-mudahan bisa punya studio sendiri. Studio Gitu. sendiri. Jadi karena ini kan masih di rumah ya, mudah-mudahan nanti bisa punya studio yang khusus RK Mode. Jadi kita bikin lebih nyaman untuk customer kayak gitu. Ya, semoga. Iya, Dan bisa juga menyerap tenaga kerja yang lain kan? benar. Betul Amin. sekali gitu. Ini Kak yang terakhir nih Kak. Ini kan banyak kita mau setelah orang-orang menonton video kita ini nih ada feedback lah ibaratnya ada hasil yang kita berikan untuk teman-teman. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin baru akan memulai bisnis atau yang sudah memulai bisnis untuk tetap berjuang, untuk tetap gimana ya, lanjutkanlah cita-cita mereka gitu. Ada pesan-pesannya nggak Kak? Ya, saya sendiri masih banyak harus belajar untuk menggapai mimpi-mimpi karena belum seberapa sebenarnya. Dan masih belum layak sebenarnya di wawancara kayak gini. Tapi kalau pesan untuk teman-teman mungkin yang baru mau memulai, pesan saya mulai aja dulu. Meskipun kita belum tahu gimana hasilnya, tapi mulai aja dulu. Apapun itu. Ya, fokus di titik itu. Dan usahakan kita tahu apa passion kita. Jadi jangan mengerjakan hal yang bukan passion kita, karena akan membuat kita gak nyaman dan akan berat menjalaninya. Jadi jalani apa yang passion kita memang. Jadi temukan passion kita dan fokus di titik itu dan terutama mulai aja dulu. Mulai aja dulu.
Intinya dukungan orang dekat dan keluarga itu penting ya. Benar, support orang tua, support orang-orang terdekat itu juga penting banget. Dan doa pastinya. Doa. Intinya mulai aja dulu, jalani, temukan passion dan jangan pernah berhenti. Oke. Mungkin itu saja Kak dari saya dan teman saya nih. Mohon maaf udah kepo-kepo sedikit tentang Kakak. Semoga RK Mode semakin jaya, bisa Amin. merana ke seluruh Indonesia, bisa go Amin. internasional. Harapannya bisa punya outlet yang banyak sekali. Amin. Mumpung outletnya belum banyak, makanya kita sempatkan untuk wawancara beliau. Karena untuk menemukan waktu ini agak susah gitu ya. Amin. Ya. Gimana El dengan narasumber kita kemarin Mbak Dwi Rifa itu? Mbak Dwi Rifa ya? Iya. Ya keren sih Bang orangnya. Bagiku sendiri juga waktu tahu dia mengerjakan sesuatu yang apa istilahnya kalau di kita tuh bukan di kompetensinya dia kan. Dari jadi seorang guru tiba-tiba punya passion di apa di dunia fashion gitu. Malah jalan sampai sekarang kan. Dan berkembang, Iya ya kan? Berkembang. Lebih itu. Ya berarti kan kayak pesan Mbak Dwi kemarin kan, intinya kita mulai aja dulu. Sama kayak konten ini, Konten. kita mulai aja dulu, kita cari narasumber-narasumber, jadi kita sama-sama belajar. Sehingga tujuan kita melalui konten ini, kita bisa sama-sama saling Saya menginspirasi, motivasi dan menginspirasi, sehingga tidak, ya jangan sampai ada anak-anak muda yang gagal yang gagal dalam mencapai tujuan hidupnya. dan mungkin untuk teman-teman yang mungkin baru berencana atau maksudnya baru sekedar angan-angan ya mau bikin bisnis atau mau belajar atau mau melakukan hal apapun itu langsung dimulai aja gitu ya Bang ya. Iya. Dari pembicaraan Kita kemarin nggak tuh, tahu kan ke depannya kayak Nah, gimana iya. gitu. Kita lebih berkembang di pilihan itu atau ini langsung dimulai aja dulu. Iya. Mau hasilnya kayak gimana kan namanya orang mencoba kan. Mm-mm. Kalau nggak dicoba kan kita nggak bakalan ada yang tahu. Ya gitu aja kali ya. Semoga konten kali ini sangat memotivasi dan menginspirasi, konten yang paling edukatif di Sang Pemandu Studio. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya nanti kita Episode selanjutnya akan lebih banyak narasumber-narasumber yang akan menginspirasi dan memotivasi kita semua. selanjutnya dan juga selamat datang di Sang Pemandu Studio Team untuk Alfa nih.